Oktober ini. Sebentar lagi kita akan masuki bulan November. Saya percaya begitu banyak penyertaan Tuhan, pengalaman indah berjalan bersama Tuhan dalam hidup kita dalam bulan ini. Amin. Mari kita mau tutup bulan ini dengan ucapan syukur kita. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan Allah kita, sebab Dia yang layak terima segala pujian. Mari kita siapkan hati kita. Bersama-sama dengan lembut kita naikkan pujian.
kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan satu lagu pujian. Biarlah lewat lagu ini menjadi penyertaan iman kita kepada Tuhan, bahwa begitu besar kasih-Nya atas kita, sehingga Dia begitu berharga dalam hidup kita. Kita mau naikkan syukur kita lewat pujian ini. Mari bersama dengan lembut kita naikkan pujian ini. Di tangan-Mu ini janji selama hidupku untuk-Mu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Milikmu.
pujian tadi menjadi ungkapan betapa kami butuh Engkau Tuhan. Kalau kami ada menutup bulan yang sudah kami lewati ini di bulan Oktober, semua karena anugerah Tuhan. Dan Kau izinkan kami esok masuk di bulan yang baru juga karena anugerah Tuhan. Kami membutuhkan Engkau di setiap jalan hidup kami Tuhan. Kami bersuka cita, kami ada di rumah Tuhan, mengungkapkan kerinduan, kebutuhan kami, sukacita kami, kemenangan kami, dan kami merayakannya. Kami datang di rumah Tuhan. Mari Engkau menjamah setiap pribadi kami lewat kebenaran firman yang akan kami terima. Hamba yang menyampaikan maupun kami yang mendengar menerima kebenaran ini, sama-sama kami dibentuk, disempurnakan ke arah Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah Kau terus bertakhta di atas penyembahan pujian kami, dan dari takhtamu itu Kau berbicara buat kami semua. Baik kami di dalam ruangan ibadah maupun ketika nanti sore ditayangkan di ibadah ketiga lewat program YouTube akan memberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mengakhiri tema mental juara, ya, terinspirasi dari Pekan Olahraga Nasional, dan di bulan November kita akan masuk dalam Peparnas, ajang olahraga untuk saudara-saudara kita penyandang difabel, ya, memiliki secara fisik perbedaan, tetapi mereka orang-orang yang dipakai di bidang olahraga dengan luar biasa. Nah, saudara, tema kita memiliki mental juara akan ditutup dengan hari ini bertandinglah sesuai dengan aturan di hati watak jemaat, ya. Kita akan buka bacaan kita di 1 Korintus 9, ayatnya masih tetap di 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Di garis bawahi, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian, para atlet itu, untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita menguasai diri kita dalam segala hal untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, kata Rasul Paulus, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kalau saya boleh pakai bahasa sehari-hari, Rasul Paulus bilang kepada anak rohaninya Timotius, aku aja seorang rasul nih, aku melatih dan menguasai diriku sedemikian rupa. Karena jangan sampai ketika tugas kerasulan selesai, tugas memberitakan Injil selesai, aku ditolak. Orang rasul aja punya kecemasan seperti itu, ya. Oleh sebab itu engkau Timotius, jangan karena engkau muda orang merendahkan engkau, tetapi engkau harus jadi teladan dalam semua orang dalam hal kerohanian. Nah, sekarang nasihat ini diberikan juga buat GBI Sola Gracia, ya. Jangan kita sudah mengiring Tuhan, kita sudah terdaftar jadi jemaat, kita terlibat pelayanan dalam gereja, tapi nanti Tuhan tolak kita, ya. Makanya kata Rasul Paulus, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya, ya. Jadi bukan karena itu larilah sembarangan cepat-cepat terobos semuanya, enggak begitu, tapi larilah begitu rupa, artinya begitu rupa ikuti aturan-aturan yang ada, gitu. Nah, sebagai atlet rohani, saudara dan saya, aturan kita ada di mana? Undang-undang
yang mengatur hidup kita ada di mana? Di Alkitab, di firman Tuhan. Ya, makanya sekolah minggu dari kecil udah diajarkan baca kitab suci, doa tiap hari. Itu harus tiap hari. Ada ayat yang harus dibaca, doa, supaya kita kuat dalam pertandingan iman. Kita ini lagi jalani seperti dalam arena. Coba fotonya mana? Yang di belakang, yang di LCD, tangkap khotbah saya ya, jangan asik cerita di belakang. Nah, ini bayangkan kita di dunia ini sedang seperti ini. Sedang dalam arena pertandingan, perlombaan. Terus foto yang berikut, ada satu yang terdepan dari semuanya, sudah ada di garis akhir, di pita merah. Terus mengangkat kedua tangan. Karena apa? Saya menang, saya bisa sampai di finish dengan selamat. Karena ada orang yang nggak bisa sampai di finish. Mana gambarnya yang nggak bisa sampai di finish? Nah, ini jatuh di final lomba lari dunia 4x100. Ya. Usai apa? Bolt. Akhiri karir secara tragis, jatuh terguling-guling dan keluar, tidak bisa lagi mengakhiri karirnya. Kalau dalam kerohanian bagaimana? Saat ini kita masih ada di arena atau sudah keluar karena jatuh? Secara fisik kita ada di gereja, tapi kerohanian kita bagaimana? Kita masih berjuang untuk sampai di garis finish, atau kita di mata Tuhan sudah dianggap didis keluar? Fisiknya ada di gereja, terdaftar jadi anggota jemaat, tapi di mata Tuhan kita nol. Kita sudah dikeluarkan. Kenapa? Karena mengalami tadi ini jungkal di tengah saat pertandingan. Apa hari ini iman kita masih terjaga baik? Apa hari ini kita masih dihitung sebagai anak-anak Tuhan? Dunia boleh aja bilang kita anak Tuhan, kita bergereja, kita anggota GBI Sola Gracia. Tapi di mata Tuhan bagaimana? Makanya Rasul Paulus bilang, aku sendiri menguasai diriku sedemikian rupa, karena jangan sampai setelah memberitakan Injil aku ditolak. Mari kita mengkoreksi hidup kita masing-masing. Nah, di Warta Jemaat ditulis, banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa perjalanan hidup kita dalam mengiring Kristus itu ibarat sebuah pertandingan iman. Untuk memperoleh kemenangan dalam suatu pertandingan, setiap peserta harus fokus pada tujuan atau garis finish. Selain itu, dalam pertandingan iman, setiap peserta harus menaati aturan-aturan pertandingan. Aturan itu adalah firman Tuhan buat kita, atlet-atlet rohani. Jadi setiap kita harus taat kepada firman Tuhan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ini peringatan dari Rasul Paulus buat anaknya Timotius. Jadi setiap kita harus taat kepada firman Tuhan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Kapan saudara dipanggil? Waktu saudara didorong dari hati saudara, karena Roh Kudus berbicara memanggil saudara. Tuhan berdiri di muka pintu kehidupan, di muka hatimu, mengetuk pintu hatimu. Lalu kita membuka pintu, memberikan dia masuk. Kita datang ke koordinator
yang biasa melayani baptisan, Pendeta Fatima. Ibu minta formulir, saya mau dibaptis, saya mau ikut kelas bimbingan baptisan. Sudah mengikuti bimbingan baptisan, sudah paham, lalu saudara di depan jemaat sebelum dibaptis, saya bilang, di hadapan Tuhan, di hadapan majelis, di hadapan jemaat, kita semua mau dengar dari Anda yang mau dibaptis, benar-benar bukan karena terpaksa, berdasarkan iman percayamu, berdasarkan pengakuanmu, apakah siap dibaptis? Siap. Itu didengar banyak saksi yang hadir dalam ibadah. Dalam alam roh, malaikat semua, mereka dengar pengakuan saudara. Pengakuan bahwa saya mendengar panggilan Tuhan. Saya mendengar Tuhan mengetuk pintu hidupku, membuka pintu hidupku, mempersilahkan dia menjadi tuan, kapten, pemimpin, nahkoda dalam hidupku. Ditandai dengan terima baptisan. Lalu kami turun ke air, saya dan yang mau dibaptis. Sudah terendam di air, sebelum saya kuburkan upacara baptisan itu, saya bilang lagi begini. Misalnya yang dibaptis Yeremia Bagaskara, berdasarkan iman percaya dan pengakuanmu, aku membaptis engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baru dikuburkan, terus diangkat. Jadi ada kalimat berdasarkan pengakuan, ikrar yang disaksikan para saksi. Saksi yang bagaimana? Saksi yang banyak, bukan cuma sekedar yang hadir dalam ibadah dan menyaksikan baptisan, tapi dikatakan kita ini dilihat para saksi bagaikan awan yang menyelubungi, yang mengelilingi. Jadi setelah dibaptis, orang tunggu-tunggu ikrar yang sudah disebutkan itu. Saya terima Yesus, buka pintu hidupku, Yesus masuk, aku kubur hidup lama, aku bangkit dalam hidup yang baru. Sekarang yang dengar ikrar kita waktu terima Yesus, waktu lihat kita dibaptis, dong mau lihat hidup kita. Ini kan yang habis dibaptis itu rokok di pinggir jalan. Inikah yang kemarin berikrar di hadapan para saksi mau lahir baru bikin TikTok. Kau tak perlu ninanane. Inikah yang kemarin berikrar? Hidup ini gak sembarangan. Hidup kita ini seperti gula-gula dalam stoples kaca bening. Diputar kayak apa terlihat, diangkat dari tinggi-tinggi dari bawah dilihat terlihat. Seorang badut dibayar untuk bikin hal yang lucu, menghibur anak di ulang tahun. Acara ulang tahun anak paling top lama 3 jam katakan. Badut ini harus bisa sulap, harus bisa melucu, mukanya dibikin lucu, hidungnya dikasih bola-bola warna merah, bibirnya dibikin lebar, matanya dikasih putih, rambutnya warna-warni, perutnya dikasih buncit, pantatnya diisi bantal, menari melucu 3 jam dibayar. Setelah dikasih amplop, ulang tahun selesai, apa itu badut pulang setir mobil, kalau dia punya mobil atau dia naik motor masih pakai baju badut? Apa dia masuk rumah ketemu istri setor uang menghibur anak ulang tahun? Mah ini pendapatan hari ini, papa mau makan capek habis kerja. Apa dia duduk dengan pakai baju badut? Tidak, dia jadi badut cuma berapa? Paling top 3 jam di acara ulang tahun. Kalau kita sudah ikrarkan hidup untuk Tuhan, kita jangan jadi badut 2 jam di ibadah, pura-pura kudus, pura-pura suci, pakai baju sopan,
Tapi begitu selesai ibadah, pakai nona-nona, you can see my ketek. Pakai celana jin dirobek-robek, disuir-suir. Pendek sampai paha putihnya kelihatan. Naik motor. Inikah yang kemarin mengikrarkan diri, buka pintu hidup, Yesus masuk dalam hidupnya, kubur hidup lamanya, bangkit dalam hidup yang baru. Waktu tugas jadi singer, jadi WL, jadi pengkhotbah kayak saya, dengan dandanan yang sesuai untuk hal yang rohani. Tapi begitu di luar, semau-maunya. Jangan kita jadi badut 2 jam di dalam gereja. Kekristenan itu harus pertobatan yang integritas di luar dan di dalam. Di luar 2 jam ibadah, kita tetap Kristen, kita tetap hidup dengan aturan firman Tuhan yang kita terapkan dalam hidup kita. Bisa nggak seperti itu? Coba bayangkan kalau kita ini sekarang jadi badut-badut rohani yang gak lucu di mata Tuhan. Punya rok panjang hanya untuk jadi singer, hanya untuk melayani. Tapi di luar sana dandan seronok. Pakai dasi, pakai jas karena melayani perjamuan kudus, jadi majelis. Tapi di luar sana bagaimana kehidupan kita? Kita nggak mau jadi badut rohani 2 jam di gereja, begitu keluar Tuhan menangis lihat kita. Jadi aturan untuk saudara dan saya yang harus diterapkan dalam hidup itu adalah firman Tuhan. Ibu dari semua peraturan yang ada di dunia ini adalah firman Tuhan. Kalau saudara menerapkan firman jadi gaya hidup, otomatis aturan di kantor saudara bisa penuhi dan tidak dilanggar. Kalau kita adalah orang yang hidup berdasarkan norma-norma firman Tuhan, otomatis kita kuliah jadi mahasiswa tidak akan melanggar aturan di universitas di mana kita kuliah. Sebab firman Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa. Bagaimana kalau kita jadi pimpinan, berlaku kepada bawahan. Bagaimana kalau kita bekerja jadi bawahan, hormat, tunduk kepada pimpinan. Bagaimana suami melindungi, mengasihi istri dan anak-anak. Bagaimana istri jadi penolong bukan perongrong bagi suami. Bagaimana anak-anak menghormati orang tua. Jadi ibu dari semua peraturan itu adalah firman Tuhan. Kalau kita terapkan firman dalam hidup kita, kita nggak akan melanggar peraturan di dunia ini. Tidak akan. Jadi mari Rasul Paulus ajarkan aturan itu adalah firman Tuhan. Jadi setiap kita harus taat kepada firman Tuhan. Jangan firman Tuhan itu dikurang-kurangi. Oh yang ini boleh buat saya. Berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Weh asik bangun tidur hari ini berkat Tuhan baru. Setiap kita ketuk pintu akan dibuka, cari maka akan menemui. Doa yang bagaimana? Cari Tuhan yang bagaimana yang bisa dapat? Doa orang benar yang didoakan dengan yakin, bukan doa orang dengan yakin akan dijawab Tuhan. Doa orang benar. Tidak ada orang benar, tapi ada orang yang mau dibenarkan oleh firman Tuhan. Tiap hari diperbaiki, gaya hidup yang salah diperbaiki, dibenarkan lewat pengenalan firman Tuhan. Makin dalam, dia makin dibersihkan. Terima Yesus 1 kali, tapi dibersihkan, bertobat itu terus sepanjang hidup. Kita model yang seperti apa? Apakah kita ibadah hanya sekedar menjalani keagamaan? Oh, orang Muslim hari Jumat, sholat Jumat. Jadi orang Kristen ibadahnya hari Minggu.
maka saya harus ke gereja. Apakah kita datang ke gereja hanya mau ketemu teman? Karena teman ini kita butuhkan untuk bisnis, join, gabung modal kerja. Karena banyak orang datang ke gereja motivasinya nggak benar, saudara. Jangan saudara pikir orang ke gereja seperti saudara yang datang dengan aku mau mengucap syukur sebab bulan sudah ditutup hari ini dan besok mau masuk bulan yang baru. Aku mau bersyukur karena aku ditebus, diselamatkan. Ekspresi syukurku aku datang ibadah. Tapi ada orang ibadah yang selesai ibadah, semua sudah berdiri jalan salam dengan gembala, dengan asar di pintu keluar. Ini ibu sandaran di tembok. Kagetlah kami mau tutup gereja masih ada yang sandaran di tembok. Bu, maaf, ibu baru pertama kali ya. Karena kan saya tahu kalau orang-orang tamu di gereja kan, saya hafal jemaat kan lomba-lomba di sini. Iya, ibu pendeta. Ibu kenapa nggak pulang? Saya sudah lemas, ibu pendeta. Sudah 3 hari saya tidak makan. Ibu tinggal di mana? Saya numpang. Tapi ini juga saya harus cari tumpangan yang baru. Aduh, nanti ibu pingsan lagi. Saya panggil. Neni, bikinkan teh manis hangat. Ibu makan ya. Aduh, perut saya sakit. Tapi ibu harus makan. Saya tidak bisa kalau makan yang pedis-pedis. Di rumah ibu ada makanan apa? Loh, ini saya temui loh. Jangan saudara pikir ini cerita-cerita bohong ini. Ada 3 anak muda tuh baru datang. Terlambat, coba disambut. Jadi ibu harus makan apa? Nanti saya cari makanan saja di luar, mungkin makan bubur ayam. Saya panggil bendahara gereja, Neni, kasih ibu ini uang. Ini bu, nanti ibu makan bubur ayam, kasih 100.000. Tapi saya sakit, jadi saya harus naik ojek, nggak bisa jalan, stop taksi. Neni, tambah 100.000. Hari Senin saya rapat pendeta-pendeta, saya cerita. Oh, itu juga di gereja kami datang 2 minggu yang lalu. Jadi setiap hari Minggu dia begitu berperang dari gereja satu ke gereja satu. Ada orang berjemaah pakai mobil mewah, kasih saya baju, tapi ini bukan Pak Hendra. Tadi kira Pak Hendra tuh yang suka kasih baju pendeta. Kasih saya baju. Ibu gembala harus perawatan. Kan sering panas-panas berdosa. Nanti saya bayar, saya bawa ke perawatan, bayar sekian, 1 paket sekian juta. Saya bilang, saya anti yang begitu-gitu. Nanti kalau ibu nggak ada, saya mau bayar lagi nggak ada. Tambah hancur, saya bilang, nggak dirawat-rawat, biar saya rawat sendiri saja. Kirimin pizza, kirimin semua restoran yang baru dibuka, dia pasti ajak saya makan. Ujung-ujungnya, saya lihat ibu foto sama Bapak PW di Koya. Tahu nggak Bapak PW? Paulus Waterpau. Saya lihat ibu dengan Bapak Wali Kota. Bisa bantu saya dapat proyek. Begitu saya bilang, saya nggak bisa bantu yang begitu-begitu. Kita ke gereja-gereja lagi sampai sekarang. Jadi banyak orang yang datang ke gereja motivasinya bukan mau bawa persembahan, bawa diri, mengagungkan Tuhan. Ada juga yang menghilang, begitu orang yang hilang, jemaat datang ke saya, Bu, Bapak itu kemana ya? Bapak yang mana? Itu yang baru ini begini. Nggak tahu, di telepon nggak diangkat. Saya bilang, kita mau cek rumahnya di mana juga nggak tahu. Aduh, dia sudah ke rumah pinjam duit. Itu ada di gereja, itu ada orang-orang begini nih ada. Badut-badut nggak lucu di mata Tuhan. Maka
kalau datang ke gereja jangan mikir saya datang ke gereja jadi berteman sama Pak Hendra, saya jadi bisa pinjam duit sama dia, saya bisa berteman sama ibu ini kepala dinas, dia bisa tolong anak saya. Jangan, saudara. Datanglah ke gereja dengan hati yang murni, mau cari Tuhan, mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau dalam perjalanan saudara berjemaah, saudara sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, lalu ada teman dalam gereja ini mengatakan, Ibu, ternyata saya lihat di Facebook Ibu dagang ini ya, dia. Ini kantor kami butuh, bisa nggak beli lewat Ibu? Ya itu namanya bonus dari ketaatan mengiring Tuhan, ya kan? Tapi jangan motivasinya bonusnya itu dulu. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Hidup berdasarkan firman Tuhan. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang dan kulakukan, bukan cuma dengar lewat. Jadi pengetahuan. Oh, sekarang saya sudah tahu. Ini sudah dikupas di gereja kami. Terus hasilnya apa dalam hidupmu? Apa diterapkan dalam hidupmu? Dipraktekkan dalam hidupmu? Atau hanya sekedar pengetahuan, habis itu dengan topik baru, tema baru lagi? Gak bisa demikian hidup ini. Makanya Rasul Paulus ingatkan, kita berikrar terima Yesus. Orang melihat ikrar itu dalam segala hal. Di gereja Bethel Indonesia menikah juga kan gitu. Saya berikrar, saya berjanji di hadapan semua akan menjaga, melindungi, suka, duka. Penyerahan anak, saya berikrar akan mendidik jadi teladan buat anak, mengasuh dia dengan penuh kasih sayang. Dilakukan tidak ikrar-ikrar rohani itu. Jangan jadi badut-badutannya 2 jam kelihatan rohani dalam gereja, jangan. Lihat lagi riwayat jemaah. Karena setiap hari adalah sebuah pertandingan iman. Lihat ya di halaman yang berikut. Karena setiap hari adalah sebuah pertandingan iman, maka kita harus beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melayani Dia dengan roh yang menyala-nyala. Sebab kita harus berlomba sampai garis akhir untuk memenuhi rencana Tuhan dalam hidup kita. Sebagaimana Rasul Paulus memberi teladan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nanti waktu Tuhan datang, yang Tuhan cari pertama, iman masih ada tidak di atas muka bumi ini. Sebab iman itu kan percaya pada Tuhan, pada janjinya, dan janjinya akan digenapi dalam hidup kita. Sebab di akhir zaman ini, ular si naga itu, bukan si naga orang Batak ya, ular naga itu yang kepalanya sudah diremukkan waktu Tuhan di atas kayu salib, ekornya tuh masih begini-begini sekarang. Saudara kalau bunuh ular, kan saudara gak mungkin bunuh ekornya kan? Orang bodoh saja yang bunuh ular, ekornya yang dipotong, pasti apa? Dia akan takut kita kan? Maka yang dibunuh apa? Kepalanya. Waktu kepalanya kita remukkan, ekornya kan begini-begini. Waktu Tuhan di atas kayu salib bilang sudah selesai, iblis sudah dikalahkan, ekornya masih begini. Dan Wahyu katakan ekor naga itu akan menyeret beberapa sekian banyak bintang di langit. Bukan menyeret yang di pasir. Kita ini keturunan Abraham yang ada di langit yang dimuliakan. Ya, dong di luar sana yang di pasir itu. Kan dibilang keturunan Abraham seperti bintang di langit dan pasir kan? Nah, saudara bukan pasir yang diinjak-injak gitu loh. Saudara orang yang mulia di mata Tuhan. Itu ular, ekornya itu akan menyeret, menarik, menjatuhkan, membuat berguguran bintang-bintang. Saudara, saya adalah bintang-bintangnya Tuhan.
kita bisa gugur, iman kita bisa goyah. Karena jabatan, karena masalah perut, karena pengen ganti mobil baru, karena pacaran, iman bisa goyah. Karena itu laki-laki ganteng kayak pemeran India, ininya mancung, bewoknya luar biasa. Kamu nih ya putih banget ya. Gimana kalau nggak pakai baju ya? Wah, ini si India nanya sampai kayak begini. Berdebar-debar kita ya perempuan. Oh pakai baju nih, oh muka putih leher. Gimana kalau sampai kau telanjang ya? Apa sih ngomong kayak gitu? Sekali ngomong gitu, 2 kali, 3 kali, sengaja datang pakai baju yang turun semua di sini. Ternyata bukan cuma muka saja yang putih ya. Kau punya punggung, kau punya ini ya. Iman bisa goyah, jangan pikir iman tidak goyah. Dari sekian di ruangan kantor ada 4, tapi dari 4 ini Bapak lihat yang paling rajin. Jadi Bapak minta kalau yang 3 udah pulang, jangan pulang, temani Bapak lembur. Iman bisa goyah. Anda di tempat kuliah udah pernah nyoba belum? Rokok persahabatan itu ini, yang warnanya biru. Rokok untuk pusing itu ini, yang warnanya merah. Saya nggak tahu nama rokoknya, jadi saya sebutnya biru, merah gitu kan. Tapi kalau udah pusing banget, udah mentok, nah ini kecil tapi bisa melayang. Lagunya siapa tuh? Melayangku melayang, melayangku melayang. Isap itu, ternyata benar melayang sampai lupa turun. Sadar-sadar begini, saya di mana ini? Saya di mana ini? Udah ditinggal yang lain. Iman bisa goyah. Banyak yang bisa bikin goyah. Ada orang telepon, bantuan buat putali misalnya, 100 juta gitu kan. Iman bisa goyah saya. Saya kasih anak saya Jeremia 2 juta, Stefani 2 juta, Stefan 2 juta, saya beli baju 2 juta. Bisa, jangan dikira nggak bisa begitu pendeta. Banyak yang membuat iman kita bisa goyah. Makanya mari, kata Rasul Paulus, aturan mainnya, mau jadi atlet bulu tangkis, aturannya begini. Waktu bertanding di lapangan, peraturannya begini. Bola harus dibeginikan, dipukul begini, keluar dari garis, nyangkut di net, itu semua ada aturannya. Anak Tuhan, kita ini atletnya Tuhan. Hidup ini ada aturannya, jadi bini orang, istri orang harus seperti apa, ada aturannya. Tidak bisa saudara tiba-tiba WA saya, Ibu, itu pemain musik Kaisan Sambul kalau main saksofon, saya sampai benar-benar menghayati. Iya, sampai di situ nggak apa-apa kan? Saya berarti diberkati dong dengan permainan saksofonnya. Itu kalau Bapak Agus yang main bass, rasanya semangat melihat dia begini. Itu masih wajar. Tapi kalau kasih ibu bilang dia kan, jangan dia pakai baju warna merah, dia cocoknya warna biru. Saya bilang Pak Agus itu ada istrinya, Bu, yang setrikain bajunya Pak Agus waktu mau pelayanan. Ibu juga di rumah punya suami, punya bapak. Itu udah kelebihan koreksi seperti itu. Amin. Banyak celah loh. Jangan bilang dosa itu ada di luar sana, jebakan Batman. Dalam pelayanan juga bisa begitu. Hal-hal seperti itu bisa. Iman bisa goyah. Kita bisa kayak pelari yang tadi terjungkal, jatuh, terus akhirnya apa? Didis keluar. Itu bisa terjadi. Ada
Sebab itu Rasul Paulus ingatkan kepada kita, mari kita berlomba sampai ke garis akhir. Ya, kata pujian gini, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Jangan di tengah jalan, aduh jatuh kesandung, gak bisa lanjutin. Jangan, ya. Supaya kita bisa mengejar mahkota dan kehidupan yang kekal. Itu tujuan akhir. Coba lihat yang menang itu, atlet yang menang. Tujuan akhirnya atlet itu pegang medali emasnya. Syukur kalau gubernur kasih 1 miliar, kan gitu kan? Kalau belum ya demo sana minta 1 miliarnya. Tapi mereka tuh hanya mencari yang fana, yang bisa nanti tua sedikit aja udah gak bisa lagi jadi atlet. Tapi kita mengejar yang kekal, sesuatu yang abadi, mahkota yang abadi, kehidupan yang kekal. Rasul Paulus bilang, jangan-jangan aku nih takut, jangan sampai aku sudah memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Nah, harusnya Timotius akan berkata gini, guru saja, rasul saja takut, berarti aku harus lebih sungguh-sungguh. Ibu gembala aja takut dalam pelayanan, jangan sampai nanti selesai aku ditolak Tuhan. Berarti kalau seorang rasul aja merasa betapa sulitnya untuk menang, untuk sampai di garis akhir, demikian apalagi saya harus berjuang lebih dari seorang rasul, saya harus berjuang lebih dari seorang pelayan, gembala, majelis. Kita semua harus berjuang untuk kita bisa menang, ya. Sebab saudara perhatikan, Rasul Paulus mengatakan, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang, kepada jemaat GBI Sola Gracia yang merindukan kedatangannya. Ingat, dia akan datang yang kedua kali nanti di awan-awan, bukan lagi mau menyelamatkan kita yang berdosa, tapi dia sebagai hakim yang adil, yang akan memberikan mahkota sesuai dengan apa yang kita buat, ukurannya. Oh, dia layak masuk surga. Oh, dia layak bukan cuma masuk di surga, tapi dia layak terima mahkota sebagai penginjil. Oh, dia bukan sekedar masuk surga dan dapat mahkota penginjil, tapi dia setia dalam beribadah, dapat lagi mahkota. Dia sebagai hakim yang adil. Oh, ternyata dia ini melanggar, dia ini tidak menjalankan firman Tuhan, hidup sembarangan. Dikatakan dalam Wahyu, dia seperti seorang yang memegang besi dan menghancurkan tembikar. Langsung sana kasih masuk dia di penggorengan, bakar dalam api yang abadi. Dia bukan lagi hakim, dia bukan lagi juru selamat yang walaupun dosamu merah seperti kirmisi, aku akan ubah jadi seperti salju, seperti bulu domba. Nanti dia datang sebagai hakim. Gak ada hakim yang baik, saudara. Kita lihat di pengadilan sana, makin berat, makin dicari pasal-pasal yang membuat hukumannya dia berat, seberat-beratnya. Jadi perhatikan baik, Tuhan datang sebagai hakim yang adil pada harinya, pada waktu kedatangannya nanti. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kerinduan kita ini kita takar. Coba hari ini kita ukur, volumenya kurang atau tidak? Masih haus dan lapar? Atau cuma nyanyi aja di mulut, manis di mulut, manis di bibir? Haus dan lapar akan Engkau, padahal hatinya enggak begitu. Tuhan lagi menanti, menilai, dan kita ukur yuk sekarang hari ini. Kita lagi
benar-benar ikuti aturan dalam pertandingan iman sampai di garis akhir mati atau Tuhan datang di awan-awan. Jangan sampai didapati kita seperti dikatakan ada 2 orang di tempat tidur. Kalau 2 orang di tempat tidur ini siapa? Suami istri kan? 2 orang di tempat tidur ini siapa? Ibu dan anak mungkin. Ya, satu diangkat, satu ditinggal. Jangan, mari kita mau dua-duanya diangkat. Tidak ada yang ditinggal. Lihat di warta jemaat, saudara perhatikan, dalam pertandingan iman seperti ini, setiap pemenang akan memperoleh mahkota yang kekal, bukan mahkota fana seperti yang diraih oleh para olahragawan dunia. Maka dari itu kita berjuang sedemikian rupa demi meraih kemenangan dan mendapatkan mahkota kekal itu. Ya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Gak melempem di telepon, Pak besok melayani ya Pak. Aduh jangan saya dulu deh. Tapi Pak melayani ya, siap. Bahkan bukan cuma itu. Kalau yang lain tidak siap, hubungi saya saja. Saya setiap saat siap untuk melayani. Pendetanya banyak, Bu besok pelayanan ya. Aduh, kok mendadak sih? Kalau minta saya pelayanan seminggu sebelumnya supaya ada persiapan. Pendeta juga banyak kok yang begitu. Tapi kalau saya selalu siap kapan saja, di mana saja saya diminta melayani. Saya siap. Dan siap itu bukan asal-asalan. Bukan. Sungguh-sungguh disiapkan. Bukan sekedar asal jalan, bukan. Benar nih siap, udah gampang. Ntar berdiri di mimbar, Roh Kudus akan kasih tahu di mana harus khotbahkan. Begini, sambil doa dia pegang Alkitab. Waktu itu kan pakai Alkitab kan. Roh Kudus kasih dia. Waktu saya buka, di situ firman itu yang saya mau khotbahkan. Begitu dibuka batas perjanjian baru dan perjanjian lama. Jadi dia berdiri, dia bilang, saudara-saudara yang terkasih, saya sebetulnya sudah siap untuk melayani, tapi hari ini Tuhan katakan Tuhan tidak berbicara. Ini pendeta ada loh yang begini. Saya itu punya perbendaharaan 5 khotbah saya. Khotbah ulang tahun kah, khotbah orang meninggal, orang sakit, khotbah di kantor, saya punya 5. Dan itu saya simpan mati buat kalau mendadak-mendadak diminta pelayanan gitu. Jadi nggak ada dibilang, kenapa sih mendadak dalam perjalanan ini tunjuk-tunjuk saya untuk melayani? Saya harus persiapan. Ya memang saya juga persiapan untuk melayani. Tetapi kalau keadaan darurat tidak ada yang bisa melayani, ya saya siap. Gitu. Jadi pelihara iman, hidup dalam undang-undang. Di atas segala undang-undang dan peraturan dunia ini ada firman Tuhan yang mengatur pola hidup kita. Kalau engkau adalah orang yang hidup berdasarkan firman Tuhan, semua undang-undang di dunia ini gampang saudara patuhi. Percaya atau tidak? Kalau nggak percaya, coba makanya lakukan. Hidup sesuai firman, maka kalau di kantor ada peraturan begini-begini, oh saya sudah tahu. Karena firman Tuhan mengajar. Orang malas tidak makan. Jadi kalau dibilang 15 menit sebelum apel di kantor sudah harus ada, itu gampang buat saya. Kalau disuruh lembur, itu gampang karena firman Tuhan bilang kalau kau disuruh berjalan 5 meter, jalanlah 10 meter. Itu buat saya lembur gak jadi masalah. Pokoknya kalau firman itu udah jadi gaya hidup, mendarah daging, saudara gak akan kesulitan hidup. Nggak percaya, lakukan. Dan cuma jadi pengetahuan firman Tuhan ini. Pelihara iman sampai kedatangan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita siap terima perjamuan kudus. Saya undang semua pelayan untuk ke depan. Kami bukan orang sembarangan. Seperti Rasul Paulus katakan, petinju yang sembarang memukul, pelari yang tidak ada tujuan. Tapi kami adalah orang-orang yang
hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami bukan badut-badut rohani. Kami benar-benar hidup dalam kerohanian yang takut akan Tuhan. Dan kekristenan menjadi gaya hidup kami di tempat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami siap untuk masuk dalam persekutuan tubuh dan darah. Kami siap untuk kembali dikuatkan, diingatkan akan pengorbanan-Mu. Karena ketika kami menerima perjamuan kudus, makan dan minum, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, kami sedang mengingat Engkau dan Engkau juga mengingat kami jemaat tempat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari kita mau bangkit berdiri, saudara, dengan kebenaran firman yang saya ingin baca buat kita sekalian. Dari 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Tadi saudara sudah diberi anggur dan rosti di pintu masuk. Di masa corona kita tidak dilayani berjalan ya, tapi saudara bawa dari pintu masuk tadi. Mari kita angkat tinggi sebagai penghormatan. Sekali lagi, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, aminkah? Amin. Tubuh yang utuh itu dihancurkan untuk kesatuan kita dengan sesama anggota tubuh Kristus, untuk keselamatan. Dan tubuh Kristus ini yang boleh menghidupi kita, berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Mari kita makan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, amin kan? Ketika tubuhnya luka, wajahnya ditinju, keluar darah, terkupas kulit dan dagingnya terpecah, punggungnya dicambuk, berulang kali jatuh di Via Dolorosa, pukulan, tendangan, kepalanya dimahkotai duri, terobek kulit kepalanya, dari sana mengalir darahnya, darah yang menghidupkan saudara dan saya, darah yang menyucikan saudara dan saya, darah yang menyembuhkan sakit penyakit kita, darah yang menyelamatkan kita, darah yang memperdamaikan kita dengan Bapa di surga, darah yang melindungi keluar masuknya kita. Kita mengucap syukur untuk darah Kristus. Saya beri kesempatan saudara membuka tutup plastiknya. Mari kita angkat dengan tangan kanan tinggi, tanda penghormatan atas darah Kristus. Kita minum di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita mengucap syukur. Mengucap syukur buat bulan yang sudah dilalui.
masuk di bulan baru dengan persekutuan tubuh dan darah. Hiduplah dalam aturan firman Tuhan menjadi gaya hidup kita. Terima kasih Bapak. Apa yang saudara gumuli yang belum dijawab di bulan Oktober, katakan pada Tuhan, aku sedang di rumah-Mu Bapak. Ada yang belum terselesaikan di bulan Oktober, biar itu boleh selesai di bulan November ini. Naikkan doa pribadi kepada Tuhan. Berdoa untuk keluargamu, seisi rumahmu, anak, menantu, cucu. Ya lama sekarang, ya lama sekarang. Amin. Mengadakan wajahmu kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yakinlah Tuhan ada beserta dengan kita sekalian. Ketika kita kerjakan bagian kita dengan sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman, iman percaya tetap terjaga, Tuhan akan kerjakan yang jadi bagiannya buat saudara dan saya. Ini kami Bapa. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu Yesus Tuhan. Glory bagimu Bapa. Glory bagi Roh Kudus. Ketiga yang esa. Haleluya. Bawa kami Bapa. Bawa jemaat di tempat ini Tuhan. Makin dekat kepadamu, makin intim dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau angkat pujian, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan mengirimlah. Ini jemaat GBI Sola Gracia Tuhan. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasakan Tuhanlah, Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Dengan optimis kami masuki bulan November, berjalan bersama dengan Tuhan dari satu tanda heran ke tanda heran lainnya. Terima kasih buat persekutuan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Engkau mengingatkan kami hidup dengan aturan kebenaran firman berlaku. Kami nyatakan, kami kerjakan, sehingga orang yang menyaksikan ikrar iman kami boleh melihat buah-buah pertobatan kami, buah-buah pengiringan kami kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi kita beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara berduduk kembali. Ya, ada pengumuman gereja dalam minggu ini. Hari Sabtu kaum wanita ada doa pergumulan di gereja jam 10. Wow. Mungkin ini WBI harus ada kerjasama dengan sekolah minggu untuk khusus hari Sabtu ya. Karena hari Sabtu yang sama, kalau ada pengurus WBI ya, karena hari Sabtu yang sama jam 7 pagi
itu kami membawa anak sekolah minggu. Tema kami adalah olahraga di pantai. Nah, kalau ibu antar anaknya olahraga di pantai kan nggak mungkin bisa ibadah jam 10 kan? Jadi ibu juga ikut dampingi ke pantai, pakai baju olahraga. Sementara anaknya diasuh guru sekolah minggu, ibu boleh diskusi di pondok. Angkat tema apa yang ibu diskusikan. Itu saran saya ya. Begitu. Bagi ibu-ibu yang mau langsung antar anaknya sekalian, kita di Pantai Hamadi, keluar jalan apa ini namanya? Ring Road, kita akan ke sebelah kiri. Kenapa nggak ke kanan? Ke Jembatan Merah. Di sana banyak kafe-kafe. Di sana tidak ada batasan air laut, tidak ada tembok pembatas ombak itu. Kami tidak berani bawa anak bapak ibu berenang di laut lepas. Walaupun di Jembatan Merah ke sana banyak kafe, pemandangannya lebih bagus, tapi kami tidak mau kerepotan menjaga anak bapak ibu. Jadi keluar ring road kita ke kiri ya. Nah, yang mau langsung ketemu jam 7 di sana silakan. Tapi kalau saya titipkan aja anak saya antar ke gereja, itu ibu harus antar lebih pagi, 6:30, paling lama, paling terlambatnya jam 7:15. Serahkan anaknya kepada kami, ya. Dan guru sekolah minggu akan menyiapkan makan. Selebihnya makan dan minum. Selebihnya kalau anaknya mau dibekali susu, mau dibekali kue donat, ya. Bekali anak ibu. Kalau anak ibu 2, belilah donat 20 supaya saya dapat 1, ya. Iya dong, masa anaknya 1 bawanya 1. Yang bener aja gitu kan. Kalau mau ditambah lagi bawa apa silakan ya. Pokoknya silakan. Mau panggil tukang bakso bawa ke sana, silahkan. Dan kami akan bilang haleluya, puji Tuhan. Ya, jadi silakan saja. Yang mau titip anaknya diantar ke gereja, nanti daftar ke di WA grup sekolah minggu, supaya kalau ternyata harus sewa mobil, kami akan sewa mobil. Amin. Dan itu bisa terlaksana lewat dukungan persembahan Bapak Ibu. Semua persembahan itu kita pakai untuk kegiatan-kegiatan di dalam gereja kita, ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Jadi kaum wanita ibadah WBI boleh anaknya senam dengan guru sekolah minggu, ibu WBI-nya mau senam lagi dilatih Pak Hendra, gerakan-gerakan khusus gitu ya. Boleh, ibu juga datang pakai training gitu ya. Yang penting nggak boleh pakai bikini walaupun itu di pantai. Ya, kalau sama saya nggak boleh, kalau pergi sendiri silakan, tapi jangan masuk di TikTok ya. Oke, itu saja pengumumannya. Kita akan memberi persembahan ibadah ketiga nanti sore jam 5 dalam bentuk program YouTube ya, yang kita ibadah di jam pertama dan kedua. Dan yang mau memberi persembahan kalau datang sekeluarga untuk mempercepat tidak tabrakan, 1 orang saja yang maju ke depan. Kita akan nyanyi pujian apa? Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Satu bilang Kau akan segala raja.
surga dengan sukacita, sorak-sorai kemenangan. Kami menutup ibadah yang kedua ini dan kami percaya hakikat ibadah sedang menguasai tiap hati kami, pikiran kami, pribadi kami. Waktu kami keluar dari rumah Tuhan, kami adalah orang-orang yang bersaksi tentang Tuhan lewat pola kerja kami, lewat tutur kata, lewat perbuatan kami. Dan Tuhan makin dikenal di atas muka bumi ini lewat kami, para utusan-utusan-Mu di tengah hidup masyarakat luas. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk semua yang melayani, makin mengasihi Tuhan, makin memiliki roh yang menyala-nyala, baik untuk ibadah pertama, ibadah kedua, dan bidang-bidang pelayanan yang ada di gereja di GBI Sola Gracia. Kami berdoa mengucap syukur buat apa yang kami sudah kerjakan ketika kunjungan di Wamena, di Tolikara. Kami terus juga berdoa untuk pekerjaan yang masih belum selesai di Putali, pekerjaan talut di rumah doa. Tuhan menolong semua kebutuhan, Tuhan mencukupkan. Dan kami berdoa juga untuk perhelaan olahraga besar Tuhan, Pemparnas, Engkau tolong di bulan November semua persiapan kami sebagai tuan rumah dapat memberikan layanan yang terbaik. Segala kekurangan pada saat Pekan Olahraga Nasional menjadi catatan dan evaluasi. Biarlah lewat Pekan Peparnas ini kami boleh mengerjakannya dengan lebih baik lagi, menyambut para duta-duta, sahabat-sahabat, para atlet yang akan masuk di dalam pertandingan perlombaan. Dan biarlah Papua makin jadi berkat bagi provinsi lainnya. Berkati kota Jayapura, berkati Kabupaten Jayapura, berkati juga Tuhan provinsi Papua, Papua Barat, memberkati pemimpin-pemimpin yang ada. Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Menterinya turun kepada setiap gubernur, bupati, wali kota dengan takut akan Tuhan, maka pemerintahan berjalan dengan baik, masyarakat makin sejahtera. Berkati Gereja Bethel Indonesia, di mana kami bernaung dari tingkat sinode, tingkat daerah, tingkat wilayah, jemaat-jemaat lokal, Engkau memberkati. Tanda syukur kami juga, kami boleh membawa persembahan. Biar apa yang kami bawa dengan rasa syukur, sukacita, karena kami ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Berbagai hal yang dikerjakan di tengah GBI Sola Gracia, bahkan Sola Gracia Ministry, seberapa yang kami korbankan, Tuhan melihat, memperhitungkannya, dan menggenapi janji-Mu. Dibukakan tingkap langit di halau belalang pelahap, diberi kesempatan kami menikmati, mengelola berkat-berkat itu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada akhirnya, saudara-saudara yang dikasih, pulang bawalah hakikat dari ibadah, hakikat dari persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Bawa pulang, hidup di tengah masyarakat sebagai utusan Kristus. Biarlah kasih Allah Bapa melimpah atas kita semua. Kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kita dari hari ini sampai ke garis akhir yang Tuhan tetapkan. Kita naikkan Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar. Besar.
Shalom.